Beberapa waktu kemarin tuh Xiaomi baru aja ngerilis smartwatch terbaru dari mereka. Ada dua tipe, ada si Mi Watch sama ada si Mi Watch Lite. Nah, berhubung aku sama sekali belum pernah cobain smartwatch dari Xiaomi, jadi yuk langsung aja mari kita review. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan, dan di tanganku ini udah ada Mi Watch. Jadi ini salah satu yang dikeluarin sama Xiaomi kemarin. Dan ya ini tuh versi yang mahal, karena ada versi yang murahnya lagi di Mi Watch Lite. Nanti aku bakal bahas juga di video yang lain. Tapi kali ini aku mau nge-review dulu nih yang udah aku pakai sekitar semingguan, yaitu si Mi Watch ini. Dan by the way, buat detail harga dan link pembeliannya aku juga udah sertain ya di kolom deskripsi video ini. Jadi setelah nonton review ini dan kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video aku ini. Yang pertama pengen aku bahas dari si Mi Watch ini adalah dari segi desainnya nih. Kalau buat smartwatchnya sendiri dia bentuknya bulat ya kayak gini. Terus untuk strapnya dia rubber, tapi menurut aku ini rubbernya juga rubber yang lembut. Terus juga untuk ukurannya dia 22 mm. Dan awalnya tuh aku ngira si Mi Watch ini bakal kayak berat gitu ya, pokoknya kayak kerasa kalau kita lagi pakai smartwatch. Tapi ternyata dia ini tuh ringan banget guys. Bahkan kalau kita pakai itu kayak kerasa nggak pakai smartwatch, karena emang seringan itu. Padahal dia tuh desainnya gede kayak gini tuh. Dan kalau buat cewek sih ya, menurut aku untuk yang tangannya kecil kayak aku gini, ini tuh kurang cocok karena dia bakalan gede gitu loh kelihatannya tuh. Jadi karena dia desainnya itu dibikin desain fitness ya, jadi dia bakalan gede dan menurut aku dia lebih cocok buat cowok. Dan dia tuh punya 3 varian warna, ada beige, ada black, sama ada navy kayak punya aku ini. Nah, kalau dilihat di bagian belakangnya ini tuh ada sensor-sensornya, terus ada juga chip nih buat ngecharge, dan ngecharge-nya tuh udah pakai magnetik, jadi gampang banget tinggal kita tempelin gini aja. Nah, kalau di bagian layarnya buat bezelnya ini tuh standar ya, nggak tebel-tebel banget tapi juga nggak yang tipis, masih kerasa aja di sini ada bezelnya. Terus juga kalau untuk bahan dari bezelnya sendiri, dia ini bahannya polimer. Kalau buat layarnya dia tuh punya bentang layar 1,39 inch AMOLED, dan buat resolusinya dia 454x454. Dan menurut aku untuk layarnya sendiri dia luas ya, karena kalau kita pakai pun dia lega, karena ya 1,39 inch untuk smartwatch ini tuh lumayan gede guys untuk layarnya. Kalau buat desainnya sendiri sih sebenarnya aku tuh suka ya, karena dia tuh bisa jadi casual tapi juga bisa jadi sporty, karena dia tuh ada di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi buat casual juga bisa, terus buat sporty juga ini masih oke banget. Cuman kekurangannya itu tadi, menurut aku ini kegedean aja di tangan aku, apalagi kalau tangan kalian tuh lebih kecil daripada aku ya. Biasanya kan cewek-cewek punya tangan yang kecil gitu kan. Ya harapannya Xiaomi bisa keluarin lah ya versi Mi Watch yang lebih kecilnya lagi, biar kalau cewek-cewek pengen pakai Mi Watch tuh lebih gimana ya, lebih pas gitu loh di tangan. Nah, keunggulan dari si Mi Watch ini adalah dia itu punya 117 mode sport ya. Dia punya tombol sport sendiri. Jadi kalau kalian lihat nih di bagian bawah sini, ini ada tombol sport. Jadi kalau kita pencet, ini langsung masuk ke menu-menu sportnya tadi. Terus kalau di bagian atasnya ini tombol home ya. Jadi kalau kita mau balik lagi ke home atau kita mau ke menu, ini pakai tombol si home ini. Aduh guys, sorry banget tiba-tiba hujan waktu aku record video ini. Tapi ya udahlah, kita lanjutin aja karena sayang banget kalau misalkan harus di stop. Cuma nanti aku bakal edit audionya biar noise-nya lebih berkurang. Cuman kalau kalian sekarang nih ngerasa ada noise yang ganggu, itu suara hujan karena di luar lagi hujan deras banget. Tapi kita lanjutin aja buat si review si Mi Watch ini. Nah, kalau buat menu-menunya selain sport ini juga udah lumayan banyak banget ya. Buat sensor-sensornya juga menurut aku tuh lumayan lengkap, karena di sini tuh ada untuk kalori, ada penghitung step juga ya. Ini sebenarnya standarnya smartband sama smartwatch ya, ada penghitung step. Terus juga ada heart rate monitor buat ngitung detak jantung kita. Terus buat monitoring juga detak jantung kita tuh apakah normal atau enggak. Terus juga ada untuk pendeteksi oksigen dalam darah, jadi kita bisa cek di sini juga. Terus masih banyak lagi ya, ada night sleep. Terus juga untuk menghitung stres kita. Jadi kalau kalian stres banget, kalian bakal cek di sini tuh mungkin akan jadi merah ya. Tapi kalau aku sih emang sering merah karena aku sering stres. Terus juga di Mi Watch ini ada fitur untuk mendengarkan musik ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi dengerin musik di smartphone, kalian bisa kontrol aja lewat Mi Watch ini. Nah, kalau buat watch face-nya sendiri, ini disediain beberapa sih di Mi Watch-nya. Jadi bawaannya tuh disediain sekitar 5 atau 6-an. Cuman kalau kalian pengen
lebih bervariasi lagi watch face-nya. Kalian bisa download aja lewat aplikasi yang emang harus connect ya. Kalau misalkan kalian pakai ini di smartphone kalian harus konekin pakai aplikasi yang namanya Xiaomi Wear. Di sini ada banyak banget ya watch face yang bisa kalian download dan kalian aplikasikan di Mi Watch kalian. Anyway, mumpung lagi ngomongin aplikasi Xiaomi Wear, jadi langsung aja kita bahas ke aplikasi Xiaomi Wear ini yang emang harus kalian download ya di smartphone biar kalian bisa koneksi ini antara si smartphone sama si smartwatch Mi Watch ini. Nah, buat aplikasi Xiaomi Wear sendiri menurut aku dia bisa memudahkan kita ya kalau misalkan kita emang pakai smartwatch-nya dari Xiaomi ini. Yang pertama itu kita bisa lihat workout history kita di sini. Terus juga ada tracking nih hasil-hasil dari fitur-fitur yang ada di Mi Watch kita. Jadi kita bisa kontrol semuanya lewat aplikasi ini. Nah, menariknya di sini tuh ada menu ya buat yang suka outdoor running, terus treadmill, walking, outdoor cycling buat monitoring nih. Karena sebenarnya Mi Watch ini tuh udah dilengkapin sama GPS sendiri. Jadi walaupun kita matiin GPS di smartphone kita, dia masih tetap bisa kalibrasi position kita dengan akurat. Selain itu di aplikasi Xiaomi Wear ini kita juga bisa lihat persentase baterai, terus ngatur notifikasi dan ngatur incoming calls juga. By the way, buat kapasitas baterainya si Mi Watch ini tuh ada di 420 mAh dan dia tuh bisa tahan sampai 16 hari. Ini sih yang aku suka dari si smartwatch ini karena kita nggak perlu ngecharge sering-sering. Bahkan kita tuh sebulan cuma ngecharge 2 kali guys. Jadi ini kerasa banget karena kemarin tuh sebelumnya aku pakai si Samsung Galaxy Active ya. Jadi dia tuh bisa setiap hari di charge-nya dan setiap hari juga dia ngedrop. Menurut aku lebih simpel si Mi Watch ini ya karena ngecharge-nya nggak perlu sering-sering. Dan ada satu fitur yang selalu aku cari kalau misalkan aku lagi nge-review smartwatch adalah race to wake. Jadi si Mi Watch ini juga udah dilengkapi sama race to wake ya, dan ini memudahkan banget karena kita tinggal angkat tangan kita aja dia udah nyala guys. Jadi kesimpulannya buat Mi Watch ini dia punya fitur-fitur yang udah lengkap, ditambah aplikasi Xiaomi Wear-nya dia juga yang udah komplit. Terus juga untuk baterainya ini favorit aku, dia udah badak banget, kita nggak perlu sering-sering nge-charge, dan ini adalah poin penting sih menurut aku yang aku suka dari si Mi Watch ini. Tapi untuk looks-nya balik lagi menurut aku dia masih terlalu manly ya buat cewek. Mungkin Xiaomi bisa keluarin lagi Mi Watch yang ukurannya tuh lebih kecil biar cewek-cewek tuh kalau pakai nggak yang kegedean banget gini guys. Tapi ya ini sesuai selera karena mungkin tangan aku aja yang kecil jadi kelihatannya kayak gede gitu smartwatch-nya. Cuman gimana guys, menurut kalian apakah aku cocok pakai Mi Watch ini? Kalian bisa komen di bawah ya cocok apa enggak. Tuh, karena kalau cocok aku pasti bakal pakai sih karena fitur-fiturnya ini aku butuh banget semuanya, terutama yang stresnya. Dan buat harganya si Mi Watch ini dibanderol di 1,6 jutaan. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video aku karena link pembeliannya udah aku cantumin juga di sana. Dan ya segitu dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan langsung subscribe. Buat yang belum subscribe, komen juga di bawah nih kalian pengen dibikinin review gadget apa lagi. Dan kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.